Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita naikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan selalu baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, menaikkan pujian syukur penyembahan kami, mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak.
selalu baik, selamanya kau baik. Kami muliakan namamu, kami tinggikan Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya penolong dalam hidup kami, satu-satunya yang ajaib bagi kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
selalu baik. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya kepadamu-lah hati kami percaya. Sebab Engkau yang memimpin menuntun langkah kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Sebab Kau Bapa yang baik bagi kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tak lihat jalan pun, kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
pengharapan hati kami. Kami mau terus percaya dan selalu percaya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Sampai hari ini Engkau menyertai kami. Sampai sejauh ini Engkau menolong kami. Ebenezer Tuhan. Waktu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur penyembahan kami, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau layak Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Suaranya belum kedengaran Pak kayaknya Pak. Oh. Oke, sudah mulai kedengaran, tapi agak putus-putus. Saya bacakan pelan-pelan saja ya. Oke, sip. Terima kasih, Eri. Pagi hari ini firman Tuhan itu diambil dari 1 Efesus, pasalnya yang ke-15 sampai dengan ke-23. Ya, saya bacakan. Judul perikop ini adalah doa dari Paulus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengikat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, judul perikop kita hari ini adalah doa dari Paulus. Ya, nah pertanyaannya mengapa Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus? Jadi kalau kita belajar tentang sejarah jemaat di Efesus, ya ini jemaat yang secara budaya mereka cukup maju, banyak terdapat filosof-filosof, orang-orang pintar di sana, ya. Tetapi pengertian mereka itu tidak seperti yang seperti yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi dari sini kita melihat ya di ayat yang ke-17 ya. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Ya, jadi isi dari doa Paulus itu adalah supaya jemaat di Korintus ya mengenal Tuhan itu dengan benar, ya. Nah, bagaimana supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar? Dikatakan bahwa kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya apa? Artinya memang untuk mengenal Tuhan dengan benar, ya tidak cukup hanya pengetahuan, tidak cukup informasi, tapi kita harus mengalami Tuhan, ya. Kita harus memiliki hubungan pribadi, ya. Kita harus dalam kehidupan kita harus mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi bukan ajaran-ajaran atau bukan dari pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali. Kalau kita lihat di Efesus itu banyak sekali pengajar-pengajar palsu, ya, yang ada di sana, ya, sehingga kita lihat jemaat tidak bertumbuh, ya. Nah, satu yang luar biasa juga, Paulus ketika menuliskan surat ini, dia itu berada di penjara. Ya, jadi kalau kita lihat surat-surat dari Efesus, Korintus, itu sebenarnya waktunya sangat berdekatan. Jadi Tuhan memang pakai Paulus dengan luar biasa, ya. Dia bisa menguatkan, ya, dia bisa menghibur orang yang di luar penjara, ya, sekalipun dia di dalam penjara, ya. Kebalikan dari kita. Kalau kita kebanyakan ketika kita susah maunya orang yang mendoakan kita, ya. Jadi kita melihat satu hal yang kita bisa pelajari bahwa kesusahan kita, masalah kita itu tidak menjadi penghalang buat kita menjadi berkat buat orang lain, ya, untuk melayani orang. Ya, Paulus sudah memberi teladan, ya, bagaimana dia di dalam penjara dia bisa menguatkan, ya, dia bisa menjadi teladan sekalipun dalam kondisi yang sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan, ya. Terus nilai apa yang dimiliki oleh Paulus, ya, ketika dia menulis surat kepada jemaat di Paulus, ya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri, ya, kemarin, karena temanya ini adalah karena kita dikaruniakan segala berkat rohani di surga, ya, lebih daripada berkat jasmani. Karena di dalam Kristus kita telah dipilih supaya kudus dan tidak bercacat. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-17, dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, dan mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, ya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ya. Paulus dalam hal ini dia berdoa untuk jemaat di Korintus, ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki warisan, ya, bukan warisan kita, tetapi itu warisan Tuhan, yaitu warisan apa yang Tuhan berikan, ya. Bukan warisan kesehatan sebenarnya, bukan warisan kekayaan, ya, tapi yang dimasukkan di sini adalah warisan yang Tuhan berikan itu adalah umat Tuhan, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ya, jemaat Tuhan, ya, karena ini bicara tentang visi dan isi hati Tuhan, ya. Jadi bagian kita jangan berfokus kepada diri kita sendiri, ya. Karena itu beritakanlah kabar baik, ya. Kita lihat bagaimana Paulus, Tuhan sudah memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Itu artinya apa? Sebelum kita berbuat baik, Tuhan sudah memilih kita, ya. Jadi yang luar biasanya, ya, Tuhan itu memilih kita, ya, sebelum kita mengenal Tuhan pun Dia sudah memilih kita.
Ya, di ayat ke-19 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi sekali lagi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa ketika kita menyampaikan kabar baik, ya, yang bisa yang mampu memampukan kita, yang dapat melakukan itu bukan kekuatan kita, ya, tetapi kekuatan kuasanya. Ya, ketika kita mengandalkan kekuatan kuasanya, ya, nanti kita lihat juga betapa banyak perlengkapan yang Tuhan perlengkapi kepada kita, yaitu ada ketopang, ada perisai, ya, begitu banyak perlengkapan. Nah, tapi intinya bahwa yang bisa kita andalkan itu hanya kekuatan Tuhan. Ya, jangan bersandarkan kepada pemikiran kita, ya, karena Paulus juga melihat bagaimana jemaat di Efesus yang lebih mengandalkan pengetahuan, ya, bukan pengalaman dia bersama dengan Tuhan, ya. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, jadi berkat yang luar biasa itu, ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan menjadi manusia, ya, ketika Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Ya, jadi rencana Tuhan digenapi adalah yang luar biasa itu adalah ketika Tuhan datang kepada masalah yang ada. Tuhan datang dalam wujud anaknya yaitu kepada orang-orang yang bermasalah, ya, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Nah, sebenarnya itulah kehendak isi hati Tuhan, ya, supaya kita juga, ya, ambil bagian. Kita datang kepada masalah, kepada setiap orang, ya. Seperti itulah yang Tuhan mau supaya jemaat-jemaat yang ada di Efesus, ya, mengikuti teladan Kristus, ya, mengikuti juga teladan dari Paulus, ya. Dia juga datang kepada masalah, ya, seperti Kristus yang ada seperti Kristus yang Tuhan utus ke dalam dunia ini, ya, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ya, bahwa kita harus terus membangun tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, itu harus terus dibangun, ya. Jadi selain dari hubungan kita kepada Tuhan, ya, kepada sesama itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ya, buah-buah daripada roh itulah yang lebih penting, ya, bagaimana kita di dalam sebuah komunitas harus terus membangun, ya, kita di dalam komunitas harus terus saling menguatkan, ya kan, itulah yang Tuhan harapkan, ya. Nah, jadi pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita dapat pada pagi hari ini, ya? Satu, bahwa teladan daripada Paulus, ya, kemanapun kita pergi, kita harus menjadi berkat. Teladan dari hidup kita itu penting sekali, ya. Ya, maaf kalau kita tidak bisa menjadi teladan, bagaimana orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita, ya. Jadi kalau bicara dunianya ini kan, kalau saya bekerja misalkan sebagai sales obat penumbuh rambut, tapi rambut saya botak, itu nggak mungkin. Ya, lebih bagus kita cari profesi yang lain. Ya, artinya memang dari hidup kita lah orang bisa mengenal Kristus. Ya, terus bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan,
di dalam segala keadaan, ya, kekuatan Tuhan itu harus semakin nyata di dalam kehidupan kita, ya, karena Roh Kudus, ya, selalu menyertai kita di dalam membangun hubungan dengan orang lain, ya, dan satu hal ya, memang Tuhan telah memilih kita, ya. Dia menjadikan kita anak-anaknya, ya, karena kerelaan, sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita belum berbuat baik, ya, Tuhan sudah memilih kita. Jadi sebuah kehormatan buat kita, ya, ketika kita ambil bagian menjadi anak-anak Tuhan, memberitakan kabar baik, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, kemarin yang sudah disampaikan Pak Heri, ya, adalah Tuhan akan memberitahukan rahasia yang tersembunyi, ya. Karena hidup ini adalah misteri, ya. Jadi rahasia-rahasia itu akan Tuhan berikan ketika kita intim dengan Tuhan, sebagaimana kalau suami istri, ya, rahasia itu ketika kita intim dengan pasangan kita, ketika kita intim dengan Tuhan, maka sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di situ. Ya, Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang kita tidak tahu, yang akan menuntun hidup kita setiap hari. Ya, demikian Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih buat Pak Yosia untuk sharing pagi hari ini. Ya, perikop pagi hari ini memang adalah kelanjutan dari perikop kemarin. Jadi sama seperti yang Pak Ayo katakan, dan saya juga pernah sampaikan, sebenarnya semua tulisan-tulisan dalam Alkitab ini kan tidak dipisah-pisah berdasarkan perikop, pasal, dan ayat. Baru abad ketiga, untuk mempermudah Bapak-Bapak gereja, itu memberikan pasal, ayat, judul perikop untuk memudahkan, walaupun terkadang juga ada 1-2 kasus, justru ketika dikasih judul perikop, dalamnya kadang nggak nyambung. Nah, itu kapan-kapan nanti pada waktunya kita akan ketemu di surat Rasul Paulus di surat-surat berikutnya. Nah, tetapi pagi hari ini yang menjadi doa Rasul Paulus supaya kita ini mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah kita terima dan betapa hebatnya kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Yang paling tidak kemarin sudah saya jelaskan, paling tidak ada 6 atau 7 berkat rohani yang sudah kita terima. Dan harusnya itu hal yang benar-benar kita pahami, benar-benar yang kita mengerti, sehingga kita bisa menikmati dan menjalani hari-hari hidup kita ini penuh dengan damai, dengan sukacita. Bahkan kita bisa bertindak hari-hari ini untuk menyatakan Kristus seperti Pak Yosia tadi katakan, kan, supaya kita tidak seperti apa yang Pak Yosia tadi katakan, penjual obat penumbuh rambut, tapi rambut sendiri kita aja nggak tumbuh. Nah, tapi ketika kita benar-benar mengerti, memahami betapa dahsyatnya Tuhan yang ada dalam hidup kita, betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang seperti kemarin kita belajar, sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan, terus diberi hak jadi anak-anak Allah, ditebus, dikasihi, dimeteraikan dengan Roh Kudus, diberitahu rahasia. Wow, keren banget hidup seperti itu Bapak Ibu. Dan memang dibutuhkan roh hikmat dan pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Apalagi bagian terakhir tadi Pak Yusia jelaskan, kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus, dengan Kristus sendiri sebagai kepala. Nggak mungkin kan kepala dan tubuh itu jalannya terpisah. Artinya hidup kita ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kristus. Karena kalau bicara tentang kepala itu kan bicara tentang sumber kendali dalam hidup kita. Nggak mungkin kan kepala kalau mau ke sana tapi kaki mau ke kiri, tangan mau ke kanan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi mari pagi hari ini kita terus semakin menyatu
semakin sinergi hidup kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya tentunya. Sehingga hidup kita ini selaras. Nah, ketika hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, maka ada ayat yang dikatakan tadi di bagian terakhir ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya ketika hidup kita selaras berjalan bersama dengan kepala itu, Kristus itu, maka segala sesuatu itu ditaklukkan di bawah kaki kita. Artinya seperti Paulus tulis kepada jemaat di Roma, kita ini menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kan kalau di kitab Mazmur juga pemazmur pernah katakan, bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar dan akan menginjak-injak semua musuh kita. Nah, bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Kalau hari ini hidup kita masih sering kalah dengan masalah, nah coba koreksi hati kita, periksa hidup kita. Apakah hidup kita sejalan dengan Yesus sebagai kepala, kita sebagai anggota tubuhnya, sehingga semua masalah itu ada di bawah kaki kita. Tapi kalau kita berjalan sendiri, dengan kemauan sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri, yaitu tadi, seringkali seperti Pak Yosia katakan, kan hidup ini kan misteri, kita nggak tahu. Dan seringkali justru kita dilingkupi dengan masalah, ditindas dengan kesesakan, dengan tekanan. Nah, makanya betapa kita butuh roh hikmat dan pewahyuan dalam hidup ini. Sebuah pengertian bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi Tuhan, harusnya hidup sejalan dengan firman Tuhan, berjalan selaras sinergi bersama dengan Tuhan, dan kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan yang dikatakan tadi apa? Yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, jadi mari pagi hari ini Tuhan ingatkan, hiduplah selaras, sinergi, sejalan, berpadanan dengan firman Tuhan, yaitu Kristus sebagai kepala, supaya semua masalah itu diletakkan di bawah kaki kita. Sekali lagi artinya kita lebih daripada pemenang. Nah, tentu bicara tentang, saya mau jelaskan sedikit di ayat 20, bahwa Kristus itu sudah duduk di sebelah kanan di surga. Nah, ini jangan dibayangkan sebagai sebuah hal teknis, Bapak Ibu ya. Tapi seperti yang Bapak Ibu paham, kultur budaya orang-orang Yahudi, orang yang duduk di sebelah kanan itu orang yang paling dikasihi. Orang yang duduk di sebelah kiri kita itu orang yang paling dihormati. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah tentang perjamuan malam, itu susunan Yesus dan murid-muridnya kan jelas. Sebelah kanannya itu Yohanes, sebelah kirinya itu Yudas Iskariot sebenarnya, yang sangat dihormati dan diharapkan bisa percaya pada Yesus malam itu. Tapi kenyataannya juga enggak sih. Kan bentuknya seperti huruf U. Sehingga di depan Yohanes yang ada sebelah kanan Yesus itu Petrus. Makanya Petrus dan Yohanes itu bisa ngobrol dengan kode-kode, pertanyaan bisik-bisik. Nah, itu saja yang saya tambahkan. Dan juga satu lagi, seperti berkali-kali saya katakan, selain tentang roh hikmat dan pewahyuan itu untuk kita mengerti rahasia rohani ini, tentu di dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita juga butuh yang namanya roh hikmat dan pewahyuan. Karena seperti Pak Yosia tadi katakan, hidup ini misteri, hidup ini penuh rahasia, Bapak Ibu. Kita nggak tahu sehasta saja di depan kita. Roh hikmat itu berbicara dari masa lalu, kita diberi frontal cortex untuk menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi, membuat pilihan, dan kemudian membuat putusan. Dan biarlah setiap keputusan kita itu dituntun oleh hikmat dan pewahyuan. Nah, pewahyuan itu sesuatu yang datang dari depan, yang kita nggak tahu, tapi Tuhan berikan rahasianya kepada kita. Mari hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, hidup di dalam roh hikmat dan pewahyuan, sehingga setiap langkah keputusan yang kita buat itu tidak salah, tapi terus semakin hari, semakin kita peka dengan suara Tuhan, dan kita berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Sehingga sekali lagi semua ditaruh di bawah kaki kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Anda mau menambahkan lain dari apa yang kita baca pagi hari ini. Tapi renungan yang harus kita renungkan hari ini, apakah hidupmu sudah selaras, sinergi, sejalan, sepadan
dengan Kristus sebagai kepala. Kemana kepala melangkah menuju, apakah kita juga ikut melangkah ke arah yang sama. Karena itu sangat menentukan kita menjadi pemenang atau pecundang dalam hidup ini. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu. Lagi terima kasih Pak Yosia. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan-Mu yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Setiap kami bisa hampirin tata kudus-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Biarlah roh hikmat-Mu ya Tuhan. Roh pewahyuan-Mu ya Tuhan. Terus ada dan tinggal menuntun setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk membawa kami terus selaras dengan Engkau yang sebagai kepala kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Yosia ya Tuhan. Tuhan mengurapi dengan urapan-Mu yang baru. Tuhan pakai Pak Yosia lebih lagi Tuhan. Untuk banyak memenangkan jiwa di daerah Bungo, Tebo, dan sekitarnya ya Bapa. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan pakai istrinya di dalam kesehatan juga Tuhan. Banyak menolong orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga berkati anaknya ya Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga Pak Yosia Tuhan. Tuhan yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan dalam hidup kami, bahkan dari sisi ekonomi atau dari sisi apapun juga Tuhan. Biarlah kami datang, kami taruh di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah bersama-Mu Tuhan kami percaya ada solusi. Bersama-Mu Tuhan kami percaya ada jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga kami, baik anak, istri, suami, cucu Tuhan yang ada, dan keluarga kami juga Tuhan pelihara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga Tuhan memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami Indonesia ini hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada dari presiden, wakil presiden, menteri Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Dan juga mereka melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat-Mu atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang boleh mengajari kami untuk hidup kami boleh semakin selaras dengan firman Tuhan ya Bapak. Dan Engkau sertai setiap langkah kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, tambahkan roh hikmat dan pewahyuan
di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, agar rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam dunia ini boleh Engkau singkapkan, agar kami boleh semakin sejalan dengan firman-Mu, dan kami tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang ada di depan kami. Tuhan yang boleh memberkati setiap usaha kami, Tuhan yang memberkati setiap langkah kehidupan kami, Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.